Selain sedekahmu, ada kegiatan keagamaan lainnya yang gak perlu kamu publish. Doamu, yang merupakan hubungan pribadimu dengan Tuhan, gak perlu kamu jadikan sebagai bahan tontonan orang. Oleh sebagian orang, mereka melakukannya hanya demi mendapatkan pengakuan dan pujian manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukannya di tempat yang tertutup. Dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 6 demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus berarti. Di TikTok ada banyak orang Kristen yang live atau kumal-kumalan seperti ini. Mereka bahas firman Tuhan dan bernyanyi lagu-lagu pujian. Saudaraku orang Kristen di TikTok, saya sampaikan, jangan terkecoh pada orang yang seiman denganmu, yang bahas firman Tuhan, atau bernyanyi lagu puji-pujian di live TikTok. Bukan jaminan mereka di realnya adalah orang baik. Ingatlah, orang Kristen baik-baik. Mana mau TikTokan? Saya Shalom teman-teman sekalian. Mungkin ada orang yang kurang nyaman melihat orang beribadah atau live TikTok, beribadah di TikTok, berdoa di TikTok atau berdoa di sosmed ya seperti itu. Ya, ada yang berkata bahwa kalau mau berdoa di kamar aja, di rumah aja ya. Katanya orang munafik itu orang yang beribadah menunjukkan diri seperti itu supaya dilihat orang ya munafik katanya dan atau orang kayak kurang kerjaan seperti itu. Jadi apakah demikian ya? Ya, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa semua doa atau ibadah yang terlihat orang itu adalah dosa. Tidak, ya. Yang ia kecam adalah kemunafikan. Ya, orang-orang yang munafik berdoa supaya dipuji dan dianggap rohani. Maka dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai 6 itu fokus utama Yesus adalah hati orang yang berdoa. Hati. Ya, orang sering mengutipkan masuklah ke kamarmu, ya, tapi konteks ayatnya sebenarnya ya mereka ingin supaya mereka dilihat orang seperti itu. Ya, jadi masalahnya bukan doa di depan umum, ibadah online, live TikTok atau khotbah di YouTube, bukan. Tapi yang salah itu yaitu mencari pujian manusia, motivasinya yaitu pamer rohani, membangun popularitas diri, ya, menjadikan ibadah sebagai pertunjukan supaya dia dipuji begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus juga berdoa di tempat umum kan. Tuhan Yesus sendiri juga ada berdoa di tempat umum. Contohnya sebelum membangkitkan Lazarus, ya kan, dia mengucap syukur di depan banyak orang, dia berdoa di depan banyak orang. Nah, di Taman Getsemani, dia berdoa bersama murid-murid itu yang tertulis, belum yang lain-lain, ya kan? Nah, gereja mula-mula juga berdoa bersama di tempat terbuka. Mungkin kalau mereka sudah ada sosmed, bisa jadi mereka juga mempergunakan sosmed. Karena gereja mula-mula juga berdoa bersama secara terbuka di tempat terbuka, ya kan? Nah, jadi doa di publik itu tidak dilarang. Bahkan pemberitaan Injil memang diperintahkan untuk menjangkau banyak orang. Nah, sesuai konteksnya sekarang, sesuai dengan budayanya sekarang, kita punya gadget, kita punya sosmed, aplikasi. Jadi why not, ya kan? Nah, pemberitaan Injil itu memang diperintahkan Tuhan supaya menjangkau banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Ya, bahkan Paulus juga memakai tempat umum untuk mengajar. Ada di rumah ibadat, ya, di pasar, di aula, di lapangan umum. Nah, kalau Paulus hidup di zaman sekarang, kemungkinan besar ia juga akan pakai media yang bisa menjangkau banyak orang. Nah, media sosial ini hanyalah alat yang bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Nah, kebalikan juga, media sosial ini bisa dipakai untuk dosa. Ya, sama seperti mimbar. Mari kita jadikan, saya selalu berulang-ulang berkata, mari jadikan sosmed ini, gadget kita ini adalah mimbar kita, radio, televisi, buku, pengeras suara, ya. Yang menentukan itu adalah isi dan hati pelayannya. Kalau pelayanan itu dipakai, pelayanan di sosmed ini dipakai untuk mencari uang atau ketenaran, ya mungkin itu ya yang dikatakan ya seperti mendekati kata orang munafik. Tapi saya nggak mau menghakimi. Saya nggak mau menghakimi karena hanya Tuhanlah yang bisa menghakimi kita. Ya. Jadi posisi yang seimbang menurut Alkitab itu apa? Yaitu doa pribadi tetap penting. Tuhan Yesus mengajarkan doa sendiri juga yang tersembunyi, yaitu supaya ada hubungan intim dengan Bapa. Ya, dan kemudian doa bersama dan pelayanan publik juga alkitabiah.
karena gereja mula-mula melakukannya. Kemudian, media sosial bisa dipakai untuk Injil, asal motivasinya benar, isinya benar, kebenarannya, ya, tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Nah, kalau seseorang berkata, semua orang yang ibadah di TikTok munafik gitu, ya itu juga terlalu ekstrim lah, jangan begitu. Karena Alkitab sendiri tidak melarang doa di publik atau pemberitaan Injil secara terbuka. Bahkan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik, ya kan? Terangmu bercahaya di depan orang, dalam Matius 5 ayat 16. Jadi artinya iman memang bisa terlihat orang, tapi tujuannya supaya Allah dimuliakan, bukan diri sendiri. Nah, ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa kurang nyaman dengan pemberitaan Injil atau sosmed, ya tidak usah ditonton kalau begitu. Mungkin ya kalau Bapak Ibu merasa mungkin lebih benar, ya mari doakan orang-orang yang melayani supaya melayani di sosmed, supaya memiliki motivasi yang benar, supaya kita sama-sama berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.